Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada video kali ini izinkan saya ingin memberikan laporan tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah ilmu kalam oleh Imam Arif Fandi dengan prodi ataupun jurusan manajemen pendidikan Islam dengan judul aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di video kali ini ada beberapa agenda pembahasan. Yang pertama, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, sejarah adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat, ajaran-ajaran utama. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh penting. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama tentang pengertian. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran dalam Islam yang mengikuti ajaran dan praktek Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini dikenal sebagai jalan tengah yang menghindari ekstremisme dalam beragama. Istilah ini sering merujuk pada mayoritas umat Islam yang menjaga tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta memadukan akal dengan wahyu dalam memahami ajaran Islam. Pembahasan yang kedua tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, masa awal Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul sebagai respons terhadap perpecahan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait masalah kepemimpinan umat Islam khalifah. Konflik politik seperti perang Jamal dan perang Siffin memicu lahirnya berbagai kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Yang kedua, masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, perdebatan teologis semakin berkembang antara kelompok seperti Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalisme ekstrim. Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul sebagai aliran yang menyeimbangkan akal dan wahyu. Tiga, peran tokoh-tokoh penting. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dari tahun 874 sampai 936 Masehi dan Imam Abu Mansur al-Maturidi tahun 853 sampai 944 Masehi memainkan peran penting dalam merumuskan doktrin teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab-mazhab fikih seperti Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hambali memperkuat posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan umat Islam. Yang keempat, penguatan identitas. Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya menjadi kelompok mayoritas yang menjaga tradisi Nabi dan menghindari pandangan ekstrem dalam beragama, baik dari sisi teologi maupun praktik. Pembahasan selanjutnya, lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Masa perpecahan dalam Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir sebagai reaksi terhadap berbagai konflik politik dan perdebatan teologis yang muncul
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, seperti perbedaan pendapat tentang khalifah, munculnya kelompok seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. 2. Pembentukan konsep teologi pada abad ke-9 dan ke-10. Dua tokoh utama merumuskan doktrin Ahlus Sunnah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari mendirikan teologi Asy'ariyah. Imam Abu Mansur al-Maturidi mendirikan teologi Maturidiyah. Keduanya menyeimbangkan penggunaan akal dan wahyu dalam memahami agama. 3. Mazhab fikih. Selain dalam bidang teologi, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diperkuat melalui 4 mazhab fikih utama. 1. Mazhab Hanafi. 2. Mazhab Maliki. 3. Mazhab Syafi'i. 4. Mazhab Hambali. Pembahasan selanjutnya yakni tentang ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, ijma' dan qiyas. Selain Al-Quran dan Sunnah, mereka menerima ijma' ataupun kesepakatan ulama dan qiyas, analogi, sebagai sumber hukum Islam. 3. Keseimbangan akal dan wahyu. Menggunakan akal dalam memahami ajaran agama, tetapi tetap mengutamakan wahyu sebagai pedoman utama. 4. Tawassut atau jalan tengah. Menghindari sikap ekstrim dalam beragama, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah. 5. Menghormati perbedaan pendapat dalam masalah cabang agama atau furu'. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati perbedaan pandangan antara mazhab dan ulama. 6. Pemahaman teologi. Dalam teologi, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diwakili oleh 2 aliran utama. Yang pertama, Asy'ariyah, menekankan kehendak Allah sebagai yang utama. Yang kedua, Maturidiyah, menekankan peran akal dalam memahami wahyu. 7. Mazhab fikih. Mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang semuanya berpegang pada prinsip modernisasi. 8. Kesatuan umat. Menjaga persatuan umat Islam dengan menjunjung nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan kerjasama dalam kebaikan. Pembahasan selanjutnya, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh yang pertama yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, 874 sampai 936 Masehi. Ialah pendiri teologi Asy'ariyah, berperan penting dalam melawan pandangan ekstrem Mu'tazilah dan menegaskan keseimbangan akal dan wahyu. Tokoh yang kedua yakni Imam Abu Mansur al-Maturidi, tahun 853 sampai 944 Masehi, yakni pendiri teologi Maturidiyah, menekankan pentingnya akal dalam memahami wahyu tanpa mengabaikan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Tokoh yang ketiga, Imam Al-Ghazali, 1058 sampai 1111 Masehi, yaitu seorang filosof dan teolog besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karyanya seperti Ihya Ulumuddin memperkuat tradisi intelektual dan spiritual Islam. Tokoh yang keempat yakni Imam Syafi'i, tahun 767 sampai 820 Masehi, yakni seorang pendiri mazhab Syafi'i, memadukan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai dasar hukum Islam.
Tokoh yang kelima, Imam Abu Hanifah, tahun 699 sampai 767 Masehi. Ialah seorang pendiri mazhab Hanafi, dikenal atas penggunaan akal yang luas dalam menetapkan hukum Islam. Tokoh yang keenam, Imam Malik bin Anas, tahun 711 sampai 795 Masehi, yaitu seorang pendiri mazhab Maliki, mengutamakan praktik masyarakat Madinah sebagai pedoman hukum. Terakhir, kesimpulan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran utama dalam Islam yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Aliran ini menyeimbangkan antara akal dan wahyu, serta menekankan modernisasi dalam beragama. Ahlussunnah wal Jamaah lahir sebagai respons terhadap berbagai perpecahan dalam Islam, terutama konflik teologis dan politik, serta diperkuat oleh para tokoh seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam pengalaman hukum Islam, aliran ini mengikuti 4 mazhab, yakni 4 mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Demikian video penjelasan tentang pembahasan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.